Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Siluman Rawa Eceng. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rawa Eceng adalah nama salah satu genangan air yang cukup luas. Terletak di Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Indramayu, Jawa Barat. Letaknya di sebelah timur Balai Desa Anjatan Utara atau sebelah timur ruas jalan alternatif Patrol dan Haur Gelis. Dinamakan Rawa Eceng karena di sini tumbuh puluhan jenis eceng gondok. Seandainya tumbuhan ini dulu tidak diambil batangnya untuk kerajinan tangan oleh penduduk, mungkin seluruh permukiman rawa yang luas sekitar 10 hektar itu akan tertutup rapat oleh tumbuhan liar yang dikenal mudah berkembang biak ini. Selain eceng gondok, hampir di sekelilingi rawa ditanami padi oleh petani setempat. Rawa eceng itu dulunya adalah merupakan area pesawahan, namun karena tidak ada pembuangan air, maka lama-kelamaan air jadi menggenang dan kemudian menjelma menjadi sebuah rawa hingga pada saat ini. Sementara itu, di sebelah barat Rawa Eceng terdapat beberapa gubuk yang sengaja dibangun oleh orang-orang tertentu untuk keperluan mencari nafkah. Dari mulai gubuk tukang tambal ban, penjual ikan bakar, sampai penjual makanan serta minuman ringan ada di sini. Jadi suasananya memang cukup ramai, apalagi berada di tepian jalan raya yang hidup selama 24 jam penuh. Yang membuat kami tertarik untuk melakukan investigasi ke rawa yang di salah satu sudutnya terdapat pipa minyak milik Pertamina itu, karena lokasi ini sejak dulu dikenal angker. Entah sudah berapa banyak kejadian aneh yang bisa membuat bulu kuduku merinding muncul dari sini. Menurut keterangan Waram, usia 40 tahun di antara penghuni rawa ini, yang sering membuat ulah adalah siluman ular. Beberapa waktu yang lalu, dua warga Anjatan sempat ditemui siluman ular raksasa. Ketika mereka sedang mencari ikan, tutur Waram yang bekerja sehari-hari sebagai supir angkot dengan trayek Patrol Haur Gelis, dikisahkan waktu itu keduanya sedang mencari ikan di Rawa Eceng dengan menggunakan pancing. Namun sampai sekian lama mereka menanti, tak seekor pun yang tersangkut di mata kailnya. Padahal ikan di tempat ini tampak bukan main banyaknya, serta dari berbagai jenis keduanya lalu mencoba dengan cara menjala. Namun tetap saja sia-sia hasilnya. Setiap jala ditarik, hasilnya selalu kosong. Karena masih penasaran, pada malam harinya kedua orang ini kembali ke Rawa Eceng untuk mencari ikan. Kali ini dengan cara ngobor, yakni mencari ikan atau lainnya di malam hari sambil membawa lampu. Tetapi mungkin karena mereka tertusuk salah satu penghuni gaib di sini yang berwujud ular raksasa sebesar batang pohon kelapa, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mulutnya menganga mengerikan, seolah-olah
siap untuk memangsa apa yang ada di hadapannya. Anehnya, yang melihat penampakan ini hanya seseorang, yang lainnya tidak. Nah, yang melihat ini langsung jatuh, tak sadarkan diri. Temannya merasa sangat terkejut, lalu segera membawanya pergi dengan cara dipanggul. Untungnya gangguan ular siluman itu hanya sebatas penampakan diri, tidak sampai memangsa mereka, imbuh Waram sambil berkidik-kidik ngeri. Masih menurut penuturan Waram, lokasi tempat pemunculan ular siluman ini di sebuah rumpunan-rumpunan sejenis alang-alang yang berada di tengah-tengah rawa. Mungkin disitulah sarangnya, hingga tak ada seorang pun yang berani membabat alang-alang tersebut, tuturnya. Sementara itu keterangan lebih mengerikan keluar dari Nyi Sutinah, warga desa Limpas Anjatan. Menurut wanita yang berusia 52 tahun ini, Rawa Eceng telah memakan korban 3 orang dari 3 tempat yang berbeda. Yang pertama warga blok Sasak Mijan yang saat itu sedang mencari siput atau keong. Yang kedua orang Cirebon yang sedang mengambil eceng di rawa ini. Sedangkan yang ketiga saya lupa lagi nama serta alamatnya. Entah siapa siluman rawa eceng yang telah melakukan semua itu. Tapi yang jelas kejadian ini menunjukkan bahwa rawa eceng merupakan tempat yang sangat angker dan berbahaya apabila kita kurang hati-hati selama berada di sini, paparnya. Menurut dugaan saya, di rawa eceng ini terdapat pusaka yang penghuninya harus makan darah, yaitu darah manusia, dan tidak mustahil beberapa nyawa yang melayang secara misterius di sini itu merupakan tumbal dari pusaka tersebut. Timpal Radi yang berusia 55 tahun, lelaki yang bekerja sebagai tukang tambal ban yang membuka usahanya dekat rawa eceng ini, lalu menambahkan ceritanya. Waktu lokasi ini belum dipagar oleh Pertamina, pernah ada kejadian seseorang menginjak siluman belut raksasa. Tanpa disengaja ketika hewan tersebut menggerakkan tubuhnya, orang itu ikut terangkat ke atas. Benar-benar mengerikan sekali. Masih menurut Radi yang berusia 55 tahun, yaitu tukang tambal ban, konon ulah siluman-siluman yang mendiami rawa eceng kerap meribas pada keamanan jalan raya. Di sini sering terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Padahal kalau dilihat secara fisik, jalanan ini keadaannya tidaklah terlalu rawan atau berbahaya. Jelas Seraya menambahkan bahwa belum lama berselang, sepasang suami istri yang mengontrak rumah dekat rawa eceng juga kehilangan 2 anak tercintanya. Ceritanya, pada suatu hari salah seorang anak mereka tiba-tiba jatuh sakit secara misterius oleh orang tuanya, lalu dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Si anak meninggal dunia di rumah sakit. Tragisnya, ketika jenazah tiba di rumah, ternyata anak yang satunya pun telah meninggal dunia. Entah apa yang menjadi penyebab sebenarnya, tetapi banyak kalangan berpendapat bahwa kematian kedua anak tersebut ada hubungannya dengan keganasan para penghuni gaib rawa eceng. Sejak mengalami kejadian yang sangat menyedihkan itu, pasangan suami istri tersebut tidak pernah berani lagi untuk mengontrak rumah di dekat rawa eceng. Kata Radi dengan nada pilu,
Untuk lebih memperjelas lagi siapa saja sebenarnya penghuni gaib rawa eceng kami, sengaja meminta bantuan salah satu seorang teman bernama Agus Supandi yang berusia 36 tahun. Dia adalah seseorang spiritual asal Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut hasil terawangan batinnya, ternyata rawa eceng ini memang banyak sekali dihuni oleh makhluk sebangsa siluman. Di rawa eceng ini terdapat siluman belut putih sebesar pohon kelapa. Siluman ini sering berubah berwujud menjadi sosok wanita cantik dengan rambut tergerai panjangnya sepinggang, mengenakan busana seperti daster. Dasternya pun warna putih namun tembus pandang, serta memakai jubah dan mahkota. Tapi perwujudan seperti itu hanyalah bisa dilakukan hingga di bibir rawa saja. Ketika ia menyeberangi sungai dan sampai di jalan raya, berubah total menjadi sosok wanita tua atau nenek-nenek, dan dari bentuk ini terkadang berubah lagi menjadi seperti anak kecil. Siluman tersebut keluarnya setiap hari Jumat. Sementara itu di sebelah kanan jalan terdapat buaya siluman yang umurnya sudah sangat tua, papar Agus Supandi. Bukan hanya itu, rawa ini juga dihuni oleh siluman lainnya, salah satunya ular yang bentuknya seperti gendang, sehingga sukar dibedakan mana kepala dan mana pula bagian ekor. Ia berdiam di pojok kiri belakang rawa. Adapun mereka yang mati di sini itu karena ditarik ke dasar rawa oleh siluman yang bentuknya seperti laba-laba dan berbulu atau mirip gurita hitam yang sangat menyeramkan. Mengenai siluman ular naga, sarangnya ada di pojok rawa. Besarnya sama dengan batang pohon kelapa, warnanya hijau dan mengenakan mahkota bersusun 8. Dia tampak sedang menjaga sebuah mustika sebesar telur ayam. Warnanya putih. Khoda mustika ini berupa kakek-kakek berjubah terang Agus Supandi. Kami yang merasa masih penasaran dengan keberadaan penghuni gaib rawa eceng mencoba menghubungi ahli spiritual lainnya. Kali ini yang diminta bantuannya adalah namanya Idris Nawawi, ahli ilmu gaib berusia muda asal daerah Pleret, Cirebon. Salah satu penghuni rawa ini adalah Raja Siluman Buaya bernama Buyut Singosari. Sang siluman merupakan anak buah dari Raja Siluman Buaya Sungai Kapetakan, Cirebon, yang bernama Jaka Supetak, yang dulu dikutuk oleh Kanjeng Si Nuhun, Sunan Gunung Jati. Selain itu, di sini pun ada siluman ular gendang dan siluman ular naga. Jelas Idris Nawawi pada suatu malam ketika meninjau langsung keberadaan rawa eceng. Di lokasi rawa eceng ini bisa digunakan untuk sarana pesugihan, tetapi risikonya sangat besar. Maklumlah, harus bersekutu dengan para siluman. Imbuh Idris menutup pembicaraannya karena akan merenggut nyawa yang melakukan pesugihan tersebut. Jangan sampai pernah melakukan hal seperti itu, karena itu akan menyesatkan kita semua. Menurut Idris Nawawi, itulah cerita radio Jurig yang memiliki judul Siluman Rawa Eceng. Semoga bisa menghibur teman radio Jurig semuanya. Dan alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Agar bisa mengikuti cerita-cerita radio Jurig yang lebih seru dan lebih seram lagi. Semoga cerita kami bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita tidak tersesat di jalan iblis.
Buat teman Radio Juring semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.